Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah menelaah dan menulis cerpen. Adapun yang akan kita bahas adalah struktur cerpen, kaidah kebahasaan, dan bagaimana menyusun cerpen. Struktur cerpen terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita. Sedangkan komplikasi berupa cerita yang berisi akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Resolusi menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh tersebut. Contoh orientasi bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya. Oke, di sini kalian bisa perhatikan, ya. Di sini adalah pengenalan dari murid baru yang pindah. Ya. Nah, di sini dia menceritakan tentang keadaannya. Ya, dia piku, kemudian dia masih perlu suasana untuk adaptasi. Ya. Kemudian dia masih menceritakan teman-temannya di sekolah barunya. Kemudian di bagian komplikasi, yaitu bagian yang berisi akibat dari adanya masalah yang dialami oleh tokoh utama. Contoh di sini, ya, loh, kenapa menangis? Tanya Ayang Putri. Ya, di sini sudah memasuki konflik. Resolusi adalah bagian yang menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Kalian bisa pahami dari teks berikut. Ya, di sini tokoh utama mendapat solusi, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Selain tiga bagian tersebut, suatu cerpen juga bisa memiliki abstrak dan koda. Apa itu abstrak dan koda? Abstrak adalah pengantar cerita oleh seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi. Bagian ini opsional. Bisa ada tentang cerpen yang disampaikan. Abstrak terdapat pada bagian akhir cerita yang berisi komentar dari pengarang atas apa ada atau tidaknya dalam suatu cerpen. Sedangkan koda adalah kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita yang disampaikan tuntas. Koda juga dapat berperan sebagai suatu simpulan atau isi suatu cerita. Kaidah kebahasaan dalam cerpen, pengarang selalu melalui percakapan tokoh-tokohnya menggunakan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari, seperti omongan, mengurus, hilang, sedih, dan gelisah. Nah, di sini kebahasaannya adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Menggunakan kata kerja tindakan seperti menjawab, mengurus, mengantar, mengasuh. Menggunakan kata kerja mental, ya, kata kerja yang tidak melakukan atau tidak melibatkan fisik. Jadi atau disebut dengan kata kerja tingkah laku. Ya. Contohnya tersenyum, mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, dan menghela napas. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat orang, misalkan sedang sedih, gelisah, penakut, atau sedang bersabar. Menggunakan dialog sebagai gambaran atau percakapan yang terjadi antar tokoh. Contohnya ini, ya. Di sini bisa memberikan gambaran dilihat dari percakapannya. Sedangkan dalam menyusun cerpen, setiap orang tentu memiliki pengalaman yang unik. Pengalaman-pengalaman tersebut bisa dituliskan dalam bentuk cerpen. Nah, sebelum menulis cerpen, kita perlu membangun kerangkanya terlebih dahulu, yaitu meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bersamaan dengan itu, kita pun tetap bisa menambahkan peristiwa dan imajinasi lain di luar kerangka yang tersedia.
sepanjang tidak mengganggu topik utama yang telah dibangun sebelumnya. Baik, anak-anak, demikian materi tentang struktur, kebahasaan, dan bagaimana menyusun sebuah cerpen. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.